Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan Jingga ngaji bersama keluarga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan nikmat kebersamaan. Salawat salam semoga Allah akan senantiasa mencurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan memberikan sebuah solusi hidup, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam, agama yang sempurna, agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tentang akil balik. Kita sering mendengar tema-tema atau informasi tentang akil balik. Tapi beberapa masyarakat masih bingung apa yang dimaksud dengan akil balik itu sendiri. Kedengarannya tidak asing, tapi untuk memahami tentang akil balik itu kadangkala belumlah paham. Pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan akil balik itu sendiri. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akil balik itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah akil, yang kedua adalah balik. Kalau kita lihat dari secara bahasa, akil itu adalah akal atau mengetahui atau memahami. Kemudian kalau balik itu sendiri bisa didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai umur tertentu dan kemudian dia dikatakan dewasa. Atau seseorang yang sudah mengalami perubahan biologis dan menandakan dia adalah seorang yang sudah dewasa. Sementara kalau kita lihat dari fikih Islam adalah akil balik atau balik adalah mereka seseorang yang sudah dikenai hukum-hukum syariat dalam Islam. Ya, kalau kita lihat secara fikih Islam adalah seseorang sudah dikatakan balik, ini merupakan sebagai tanda batasan seseorang itu melaksanakan hukum-hukum Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat orang yang sudah balik itu berarti mereka sudah dikenai hukum dalam melaksanakan syariat Islam, atau bisa dikatakan mukhalifan syar'an. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bisa ditandai ketika seorang membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu juga bisa dikatakan akil balik. Karenanya kita bisa lihat balik senantiasa disandingkan dengan akil. Akil balik. Itu menunjukkan bahwa mereka yang sudah dikenai hukum-hukum Islam, mereka juga memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang atau anak yang sudah akil balik, ada beberapa kriteria yang mungkin bisa kita pahami. Yang pertama dari segi umur atau usia. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat kaitannya dengan usia ini sendiri. Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau menyepakati bahwa kriteria anak yang sudah masuk akil balik ketika anak tersebut berumur 15 tahun. Sementara Imam Hanafi, beliau menentukan akil balik seorang anak ada umur minimal dan umur maksimal. Kalau laki-laki
berumur minimal 12 tahun. Kemudian maksimal 17 tahun. Saya ulangi, kalau laki-laki minimal berumur 12 tahun dan maksimal umur 18 tahun. Sementara kalau wanita atau perempuan, menurut Imam Hanafi, minimal berumur 9 tahun dan maksimal 17 tahun. Sedangkan Imam Malik, beliau menjelaskan umur anak yang balik tidak ada kriteria minimal atau maksimal. Beliau menyampaikan berumur 17 tahun. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, ciri yang lain adalah ketika seseorang anak itu sudah mengeluarkan mani atau sperma dalam kondisi sadar atau tidak sadar, atau biasa disampaikan disebutkan ada mimpi basah. Ini sebagai tanda-tanda nih kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu berarti tandanya sudah balik. Sementara bagi perempuan, mereka berarti sudah mengeluarkan darah haid atau haid. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatikan anak-anak kita umur-umur yang tadi disampaikan antara umur 9 tahun dan seterusnya. Kita lihat apakah ada perubahan-perubahan yang lain. Kalau ada perubahan ini, berarti anak tersebut sudah masuk pada akil baligh. Ini sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Sebagai orang tua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perkembangan anak-anak kita. Atau bisa kita siapkan bagaimana supaya anak-anak kita ketika umur 8 tahun atau 7-8 tahun itu kita siapkan supaya ketika mereka akil baligh itu sudah siap. Yang pertama yang perlu kita rangsang, kita pahamkan pada anak adalah tentang akidah Islam. Anak-anak benar-benar kita tanamkan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ini kita sampaikan pada anak-anak kita. Yang kedua, kita biasakan anak disiplin menjalankan syariat-syariat Islam. Seperti sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Itu penting kita lakukan. Termasuk adalah puasa yang saat ini kita beri bulan Ramadan. Anak-anak kita dilatih dari umur yang sekecil mungkin. Bisa jadi dari mulai TK, mereka dikenalkan tentang Ramadan. Kemudian di SD, kita sudah dikenalkan berpuasa. Walaupun mungkin dari pagi sampai duhur saja, kemudian berpuasa lagi gitu. Ini adalah upaya-upaya supaya menanamkan kepada anak-anak kita untuk siap-siap masuk kepada akil baligh. Kemudian kesiapan orang tua yang harus kita siapkan adalah termasuk menyiapkan kepada mereka tentang kemandirian. Kemandirian mereka kita tanamkan, kita latih anak-anak kita itu memberikan sesuatu yang berharga. Contoh kita latih mereka diberi kepercayaan, kebersihan di rumah, kebersihan tempat tidur, kebersihan tempat untuk mereka makan, dan lain sebagainya. Supaya mereka benar-benar mandiri dan bisa menata diri mereka menjadi anak-anak yang sangat diharapkan bagi bangsa ini. Kemudian mereka juga perlu ditanamkan, dikuatkan bagi orang tua ketika anak menjelang ke sana adalah tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi saat sekarang ini. Ya, saat sekarang ini benar-benar anak-anak kita itu awasi betul mereka main HP. Karena dengan mereka menggunakan atau bermain HP, memang kita tidak bisa melarang sama sekali. Tapi kita harus bisa mengerem, mengarahkan, supaya anak-anak paham mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang terakhir mungkin akan kita sampaikan supaya anak-anak siap adalah tanamkan kepada mereka kepemimpinan. Mereka kita latih menjadi seorang pemimpin, baik di rumah atau mungkin di sekolah bagi guru-guru itu ada menjadi pemimpin kelas atau menjadi pemimpin barisan atau yang lainnya. Jadi persiapan menjadi seorang pemimpin sangat diperlukan bagi anak-anak yang mau masuk ke masa akil baligh. Kita berharap anak-anak kita
ketika masuk akal balik itu benar-benar siap mereka menjadi anak-anak yang muslim yang diharapkan oleh bangsa ini. Dan kita berharap mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, sebagaimana kita harapkan sesuai dengan sabda Rasulullah, ketika kita meninggal dunia, semuanya akan terputus. Di antaranya yang tidak terputus adalah 3 perkara. Rasulullah bersabda, "Idza matabnu adama in qata amaluhum illa min thalathin, shadaqatun jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, aw waladun sholih yad'ulah." Jadi anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus, generasi yang diharapkan bangsa ini dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang muslim yang diharapkan untuk bisa ada perubahan-perubahan di masa yang akan datang lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.